Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam Renungan 79, di mana kita akan sama-sama diberkati dan diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua hari ini siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja, tema firman Tuhan hari ini adalah coba pikirkan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Minggu ini kita akan banyak belajar dari nasihat-nasihat yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ke-10. Hari ini kita belajar di pasal yang ke-10 ini ayat yang ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita perhatikan di dalam Alkitab ketika ada kata mulut, bibir, lidah itu berbicara atau mengarah kepada perkataan atau ucapan. Penulis Amsal memberikan kita suatu catatan tentang hal ini. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Perkataan, ucapan orang yang berpengertian terdapat hikmat. Apa yang dimaksud berpengertian di sini? Dalam bahasa aslinya, kata berpengertian di sini mengandung arti berakal budi, cerdas, dan bijaksana. Jadi ketika penulis Amsal menulis di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, berarti perkataan, ucapan orang yang berakal budi, orang yang cerdas, orang yang bijaksana terdapat hikmat. Hikmat sama dengan kebijaksanaan. Jadi di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, artinya perkataan, ucapan orang yang berakal budi, cerdas dan bijaksana, terdapat perkataan-perkataan yang bijaksana juga. Perkataan ucapan yang keluar dari orang yang dikatakan berakal budi, cerdas, bijaksana, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang bijaksana juga. Hari ini kita akan sama-sama belajar perkataan-perkataan bijaksana itu seperti apa yang keluar dari mulut atau bibir orang yang dikatakan berpengertian, berakal budi, cerdas dan bijaksana. Perkataan-perkataan yang bijaksana adalah yang pertama, perkataan-perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan yang dikatakan perkataan yang bijaksana adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11, di sana dicatat perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Di sana dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada anak Bapak Ibu Saudara yang telah melakukan suatu kesalahan di hadapan Bapak Ibu Saudara yang membuat Bapak Ibu Saudara itu marah karena perlakuannya, karena kesalahannya yang telah dibuat. Kemudian Bapak Ibu Saudara menegurnya, menasehatinya, sudah tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kasih dan lemah lembut. Inilah yang dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Waktu di mana Bapak Ibu Saudara sudah tidak dengan kemarahan lagi mengucapkannya. Perkataan yang keluar
Di waktu di mana Bapak Ibu Saudara tidak lagi dikuasai dengan rasa marah karena kesalahan yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyampaikannya itu dengan kasih, dengan lemah lembut. Itu yang dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan yang kita sampaikan dengan baik di waktu yang baik. Yang kedua, yang dikatakan perkataan-perkataan yang bijaksana adalah perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan menasehatkan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu adalah perkataan yang membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang kotor itu diucapkan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang tidak berakal budi. Perkataan kotor adalah perkataan-perkataan yang jahat, yang tidak membangun, hanya dapat melukai perasaan orang yang mendengarnya. Orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang tidak berakal budi, yang bodoh, mereka suka mengucapkan, mereka suka memperkatakan perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang menyakitkan hati orang. Ketika orang mendengar perkataannya, bukan suatu sukacita yang mereka dapat, bukan perkataan yang membangun, tetapi justru menyakitkan hati orang. Tetapi perkataan yang baik dapat membangun seseorang. Orang-orang yang bijak, orang-orang yang dikatakan berpengertian akan memperkatakan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu dapat membangun setiap orang yang mendengar perkataan itu. Dari perkataan, orang dapat menilai bagaimana dan siapakah kita. Dari setiap kata yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, orang dapat melihat bagaimana kepribadian kita dan siapakah kita. Orang yang berpengertian, yang berakal budi, yang cerdas dan bijaksana adalah orang-orang yang memperkatakan perkataan yang bijaksana. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Dan perkataan itu adalah perkataan yang baik dan dapat membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apakah kita dipandang orang? Apakah selama ini kita sudah memperkatakan perkataan yang bijaksana? Coba pikirkan. Yang keluar dari bibir kita, mulut kita, apakah perkataan-perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya? Perkataan yang baik dan membangun atau tidak? Coba pikirkan. Firman Tuhan hari ini kiranya kembali mengingatkan setiap kehidupan kita, mengoreksi setiap kehidupan kita yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Seperti apakah kita selama ini dalam berkata-kata? Apakah kita dikenal sebagai orang yang berpengertian, yang berakal budi, cerdas dan bijaksana? Atau sebaliknya, orang yang tidak berakal budi, yang tidak bijaksana, yang keluar dari mulut kita, bibir kita adalah perkataan yang bijaksana atau tidak? Perkataan yang jahat, yang kotor, atau perkataan yang baik, yang membangun? Coba pikirkan itu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafalkan ayat renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di bibir orang berpengertian
terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu, juga menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan, kita ceritakan, itu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini untuk kesempatan yang Kau beri, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan dari setiap perkataan kami adalah perkataan yang baik, perkataan yang bijaksana, perkataan yang kami ucapkan tepat pada waktunya. Dan perkataan itu adalah perkataan yang dapat membangun setiap orang yang mendengarnya. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu. Kiranya kami selalu akan berharap kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.